Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Fadli Aldrin Saputra. Saya dari Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang light zone. Light zone itu adalah cahaya matahari. Gitu. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Yang pertama, apa itu cahaya matahari? Cahaya matahari adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari dari matahari gitu. Ini termasuk berbagai panjang gelombang, mulai dari sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak hingga sinar inframerah. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, light zone. Apa itu light zone? Jadi light zone itu mengacu pada zona di dalam perairan. Jadi di dalam perairan tuh berapa eh, cahaya itu bisa masuk gitu. Di mana cahaya matahari masih cukup kuat mencapai dan mendukung fotosintesis. Jadi zona ini terletak di permukaan perairan yang mencakup lapisan atas yang terkena sinar matahari langsung. Kita lanjut ke PPT yang berikutnya. Slide yang berikutnya. Nah, di sini ada macam-macam zona light zone, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada aphontic zone atau zona fontik. Yang kedua itu ada dysfontik atau zona senja. Yang ketiga ada bathypelagi zone atau zona tengah laut. Yang keempat ada abyssal zone atau zona dalam. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang pertama tadi kita akan membahas tentang aphontic zone atau zona yang paling awal. Aphontic zone disebut juga atau dikenal juga sebagai zona fontik. Ini adalah lapisan teratas, jadi dia tuh di atas perairan. Di atas perairan di mana cahaya itu matahari itu cukup kuat untuk mendukung fotosintesis. Dan di zona ini juga sangat cukup banyak terjadi fotosintesis dan menjadi sumber makanan bagi organisme lain. Jadi dia tuh kulit luarnya laut gitu. Kulit luarnya laut yang mencakup air, cukup air. Setelah itu ada organisme-organisme yang hidup di dalamnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada organisme yang hidup di zona aphontic. Yang pertama yaitu adalah fitoplankton. Fitoplankton ini hidup di zona aphontic. Dia memerlukan cahaya matahari untuk hidup juga. Untuk hidup dia memerlukan itu untuk hidup. Yang kedua itu ada tumbuhan laut seperti rumput laut, alga, gangan merah, habis itu lamun itu memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis mereka supaya mereka bisa hidup. Yang ketiga itu ada zooplankton. Zooplankton ini juga hidup di zona eufonic. Dia memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Yang keempat adalah ikan. Ikan memerlukan cahaya. Ada beberapa jenis ikan yang memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Contohnya ikan nemo, ikan buntal. Selain ikan juga sebenarnya masih ada beberapa hewan juga yang hidup di zona eufonic ini, seperti lobster, udang. Setelah itu ada kepiting,
Setelah itu ada kerang-kerangan, apalagi ya, dan macam-macam lah yang hewan yang membutuhkan, apa sih namanya, hewan-hewan yang membutuhkan cahaya matahari untuk hidup. Yang kelima itu ada hewan seperti krustasea, ubur-ubur. Ubur-ubur ini memerlukan cahaya matahari. Ada sih spesies yang beberapa tidak memerlukan cahaya matahari yang hidup di laut dalam gitu, moluska dan sebagainya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita akan membahas zona disfontik zone, atau juga dikenal sebagai zona senja. Jadi zona ini eh, ada di bawah aphotic zone, di mana cahaya matahari mulai berkurang secara signifikan. Meskipun cahaya itu masih ada cahaya yang bisa masuk ke dalam sini, tapi intensitasnya tidak cukup untuk mendukung fotosintesis secara efektif. Jadi kurang cahaya itu untuk fotosintesis. Organisme di zona ini juga bergantung pada sumber makanan yang berasal dari zona efontik di atasnya. Jadi mereka tuh memakan makanan, organisme yang hidup di sini tuh memakan makanan yang berasal dari zona fontik tadi. Zona ini, zona efontik. Mereka memerlukan asupan dari situ juga selain dari tempat mereka. Kita lanjutkan organisme-organisme yang hidup di zona disfontik. Yang pertama ada hiu. Hiu ini masuk ke dalam zona disfontik karena dia termasuk hewan yang berenangnya itu di dasar untuk mencari mangsa-mangsa, dan ikan hiu pun jarang mau memangsa hewan yang hidup. Dia hanya mau memakan hewan telah mati, misalnya bangkai ikan kayak gitu. Jadi dia tuh, dan bangkai ikan itu pun ngendap di zona disfontik. Dan di situ juga dia mulai hidup gitu. Yang kedua adalah jelly. Jelly ini termasuk bisa hidup di zona disfontik. Dia tuh seperti binatang tapi seperti jelly kayak seperti itu. Yang ketiga adalah cumi-cumi. Cumi-cumi ini memerlukan hidup di zona disfontik karena dia tidak memerlukan cahaya yang banyak untuk hidup gitu. Dia itu senang berkamuflase untuk mencari makan dan menghindari predator-predator yang ingin memangsa dia. Jadi dia nggak perlu eh, tempat-tempat yang terang untuk hidup. Yang keempat ada ikan mulut braids. Itu adalah ikan yang memerlukan cahaya matahari untuk hidup itu sangat sedikit. Yang kelima ada belut gulper atau pelikan. Itu mungkin mereka sangat sedikit lah untuk memakai cahaya matahari yang di dalam hidupnya. Yang keenam itu adalah cumi konfeti. Cumi konfeti ini bentuknya seperti cumi-cumi biasa, tetapi dia tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak untuk hidup. Yang ketujuh adalah anglerfish. Anglerfish di sini juga masih bisa hidup. Kenapa dia hidup di daerah-daerah begini? Karena dia telah terbiasa atau telah terbiasa hidup di tempat ini dan merubah genetiknya agar bisa hidup di tempat seperti ini. Kita akan pindah ke slide berikutnya. Yang kita akan membahas zona batik pelagik. Apa itu zona batik pelagik? Yaitu zona yang disebut dengan zona tengah laut. Zona ini adalah zona yang lebih dalam di laut yang terletak di bawah zona disfontik zone. Di zona ini cahaya matahari hampir tidak ada. Dan organisme yang hidup di sini bergantung pada sumber makanan yang berasal dari zona atasnya atau sumber makanan yang lain. Tidak bergantung pada fotosintesis. Jadi dia tuh nggak memerlukan fotosintesis untuk hidup. Kita lanjut slide berikutnya. Ada organisme yang hidup di zona batik pelagik. Yang pertama ada paus sperma. Paus sperma dia ini sebenarnya tidak hidup di sini, tetapi dia terkadang
seringkali menyelam untuk mencari makan di daerah-daerah Batik Pelagik. Karena dia mencari makan di situ, jadi dia menyelam. Dia sebenarnya tinggal di zona disfuntik paus sperma ini. Eh, Dia menyelam untuk mencari makanan-makanan yang saya sebutkan tadi, makanan-makanan sisa dari atas itu kan ada. Jadi dia mau ke bawah untuk mencarinya. Yang kedua adalah anglerfish. Ikan ini masih bisa ditemui di sini karena ikan ini kan sudah beradaptasi tadi, merubah genetiknya untuk bisa hidup di sini. Anglerfish itu seperti ikan biasa, ikannya seram gitu, mempunyai lampu untuk meneranginya. Yang ketiga adalah ikan tripod. Ikan tripod itu tidak memerlukan cahaya untuk hidup karena dia telah merubah genetiknya agar tidak memerlukan cahaya lagi untuk hidup di laut Batik Pelagik atau zona laut dalam ini. Yang keempat adalah teripang. Selain di zona ini tadi, zona eufontik, teripang juga ditemui di zona Batik Pelagik. Ada beberapa jenis teripang yang tidak memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Ada beberapa, tidak semuanya tapi ada beberapa. Yang kelima ada cumi-cumi vampir. Cumi-cumi vampir ini telah merubah genetiknya. Dia tidak bisa terkena cahaya matahari. Kalau dia terkena cahaya matahari, dia langsung mati. Dia tidak terbiasa dengan adanya adanya matahari dan perairan dangkal gitu. Yang kelima ada black slower. Dia juga tidak bisa hidup di perairan dangkal karena dia telah terbiasa dengan tekanan yang tinggi. Itu akibatnya dia ketika kita mendapatkan ikan ini, black slower ini, dia kita naikkan ke atas, dia tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena tekanannya antara yang di atas sama yang di bawah itu beda. Kita akan lanjut ke zona berikutnya. Zona abasyal. Zona ini adalah zona yang sangat dalam di laut. Zona ini terletak di bawah Batik Pelagik Zone. Di zona ini, matahari tidak dapat mencapai dan kondisi lingkungan sangat ekstrim. Tekanan sangat tinggi, termasuk tekanan yang tinggi tadi saya bilang tadi, suhu yang sangat rendah atau dingin, dan organisme yang hidup di sini bergantung pada sumber makanan yang berasal dari sisa-sisa organisme yang jatuh dari zona di atasnya, atau sumber makan lain tidak tergantung pada fotosintesis. Kita lanjutkan. Organisme yang hidup di zona Basyal ini, yang pertama itu adalah hewan vertebrata seperti starfish dan cumi-cumi kecil. Ingat, cumi-cumi kecil, bukan cumi-cumi besar. Ada cumi-cumi besar. Di atas ini tadi, di atas zona Batik Pelagik. Di atas zona Batik Pelagik tadi itu. Starfish dan cumi-cumi kecil. Yang kedua ada cacing tabung raksasa. Cacing tabung raksasa ternyata dia hidup di zona abasyal. Zona ini zona tekanan yang sangat tinggi dan bersuhu dingin. Jadi dia bisa hidup di sini, dan kalau kita membawanya ke atas atau ke temperatur yang beda ke atas laut itu, laut dangkal, dia otomatis akan tidak bertahan lama karena dia tidak terbiasa dengan cuaca dan suhunya. Yang ketiga itu adalah foraminifera. Yang keempat itu ada spesies khusus bintang laut. Ya, spesies khusus di sini. Bukan bintang laut, tapi spesies khusus bintang laut. Yang kelima ada broodchooks. Broodchooks ini ternyata dia hidup di laut yang dalam. Dia tidak bisa muncul ke permukaan air karena tadi tekanan suhunya beda, dan dia tidak bergantung pada cahaya matahari untuk hidup. Itu. Kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu apa penyebab dari pembiasan cahaya. Di sini kita ada penjelasannya.
Pembiasan cahaya adalah peristiwa membeloknya cahaya karena melalui dua medium yang beratnya medium yang berbeda kerapatannya. Perbedaan kerapatan zat optik menyebabkan perbedaan kecepatan cahaya pada zat optik tersebut. Medium atau zat optik adalah zat yang dapat dilalui cahaya. Pembiasan cahaya yang membelokkan cahaya disebut juga refraksi. Ya, pembiasan ini terjadi karena gelombang melewati dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Apabila gelombang melewati medium yang lebih rapat dan medium sebelumnya, maka gelombang dibiaskan dengan arahnya mendekati garis normal dan sebaliknya. Apabila gelombang melewati medium yang lebih renggang gitu sebelum renggang dari medium sebelumnya, maka gelombang akan dibebaskan dengan arah menuju garis normal. Kita akan pindah ke slide berikutnya. Nasib cahaya dalam perairan laut. Kita akan bahas di sini. Cahaya yang ada pada lapisan permukaan air merupakan resultans cahaya yang masuk dari matahari dan langit, dan cahaya yang dipantulkan kembali oleh permukaan perairan. Besarnya nilai reflectance pada permukaan air dapat dilihat dari kedua sumber cahaya tersebut. Apabila dilakukan pengukuran pada waktu yang sama terhadap cahaya yang datang dari matahari dan langit dan cahaya air atau water living, maka dapat dihitung besarannya refleksinya, yaitu perbandingan insidens cahaya yang direfleksikan kembali oleh air. Itu nasib cahaya di dalam perairan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata dan tutur salah kata. Saya juga manusia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.